Halo semua, kembali lagi dengan gua Scar Killer. Jadi seperti biasa, ayo kita lanjutin untuk part ke-26 dari manhwa Rinker Return Remake ini. Karena pasti kalian sudah tidak sabar untuk kelanjutannya. Sebelum kita mulai ke alur ceritanya, kali ini gua mau kasih tahu tentang alur cerita baru yang berjudul Return Triple S. Untuk yang belum nonton part sebelumnya, gua udah upload ulang beberapa video. Jadi silahkan lu cek playlist yang baru atau klik tautan yang muncul di atas. Dan supaya bisa gua terus buat video baru, maka jangan lupa like, share, dan subscribe. Sekalian juga nyalain loncengnya biar kalian tidak ketinggalan video. Oke, kalau gitu jangan lama-lama lagi. Mari kita mulai ke alur cerita part ke-26. Pertarungan di acara Masked Combat dimulai. Penantang pertama adalah Heroine of the Countdown, seorang yang memakai topeng kelinci. Ali Bos KW pun langsung meminta semua peserta yang siap melawan kelinci pink ini. Para peserta pun cukup antusias, tetapi yang paling cepat adalah peserta yang memakai kostum superhero, yaitu Superboy. Mereka pun sudah berhadapan dan siap bertarung. Si kelinci yang memakai single sword dan Superboy memakai dual dagger. Pertarungan dimulai. Superboy langsung menghilang. Dia menggunakan skill Conclaimant yang dimiliki kelas assassin, membuat kelinci pink cukup terkejut dan penonton pun cukup takjub dengan skill ini. Tiba-tiba saja Superboy muncul di belakang kelinci pink. Dengan cepat kelinci pink sadar dengan keberadaan Superboy. Serangan yang diberikan langsung ditangkis oleh kelinci pink dan langsung menyerang balik, yang membuat Superboy takjub dengan kemampuan kelinci pink. Kemudian dengan cepat melakukan serangan bertubi-tubi kepada Superboy. Kemudian Superboy langsung mulai paham dengan serangan-serangan yang diberikan oleh kelinci pink. Kemudian kelinci pink mulai terbawa suasana pertarungan dan mengeluarkan skillnya. Ketika Superboy melihat skill unik kelinci pink di mana aura pedangnya menjadi es, Superboy pun dengan sadar tahu bahwa yang memakai topeng kelinci pink adalah Reina. Dia adalah seorang ranker yang menggunakan elemen es dan memiliki kelas warrior, dan merupakan wanita pertama yang berhasil mencapai 10 teratas di Colosseum. Dan dia juga merupakan kapten dari tim New York Warrior. Orang yang mendengarnya adalah Ice Princess Reina. Serangan Reina pun cukup berdampak kepada Superboy, di mana sekarang sebagian tangan dan dagger Superboy membeku terkena skill Reina. Tanpa menunggu lama, Superboy juga menggunakan skillnya, yaitu Shadow Cut. Ketika dia menggunakan skillnya, para penonton mulai tahu di balik topeng Superboy adalah Ichino, seorang streamer Jepang yang terkenal. Dia adalah ranker berbakat di rank 100-an di Colosseum dan memiliki special class, yaitu seorang ninja. Skill Shadow Cut Ichino berhasil ditangkis oleh Reina menggunakan tembok es. Tetapi tidak lama kemudian Ichino menggunakan skill Conclaimant untuk menghilang. Tetapi Reina yakin dengan semua skillnya, bahkan seorang yang menggunakan jurus menghilang sekalipun tidak akan berguna. Reina mengeluarkan skill Ice Field, di mana seluruh arena bahkan stage berubah menjadi es dan membuat Ali Bos KW dan Tangi kedinginan. Efek skill ini membuat Ichino langsung kelihatan dan dia pun merasa kalau skill Reina ini terlalu overpower. Tetapi Ichino sudah mempersiapkan skill lain untuk counter skillnya Reina. Ninja ini langsung mengeluarkan skill bernama Violent Blaze Killing Flame, skill yang membuat sekujur tubuhnya diliputi aura api dan menambah kecepatan dan kekuatan. Ichino langsung menyerang Reina dengan skill ini. Tapi Reina sudah bersiap menyambut serangan dari Ichino dan bersiap dengan kuda-kuda sambil mengenduskan pedang beraura esnya. Dengan sekejap Ichino membeku dan langsung saja Reina menghancurkan Ichino yang sedang membeku. Semua orang yang hadir takjub dengan kemampuan Reina ini. Dan akhirnya di ronde pertama Reina lah pemenangnya. Kang cukup terkejut dengan kemampuan Reina dan khawatir jika identitasnya bisa diketahui semua orang. Ali Bos KW pun mempersilahkan Reina untuk memberikan kata-kata sebagai pemenang di ronde pertamanya. Dan Reina pun langsung memprovokasi semua player yang ada dengan mengatakan jika dia ingin membuat semua player beristirahat dengan cepat. Ali Bos KW pun juga ikut memprovokasi player yang ada, tetapi para player tidak terlalu antusias karena cukup takut dengan Reina. Mereka semua ragu jika akan menang melawan Reina yang berada di rank 10-an di Colosseum. Ketika Ali Bos KW mengatakan
Jika 30 detik lagi tidak ada yang berani menantang Reina, maka Reina lah yang akan menang di episode ini. Tiba-tiba saja muncul orang memakai topeng putih. Dia adalah romantic assassin. Dia menerima tantangan melawan Reina dan sontak membuat penonton dan chat ramai. Jika dia tidak mungkin mengalahkan Reina, pertarungan pun dimulai. Romantic assassin mengeluarkan senjatanya. Dia membawa pedang patah dan membuat Ali Bos KW bertanya apakah dia salah bawa senjata. Romantic assassin pun menjawab kalau ini memang senjatanya. Reina yang melihatnya merasa kalau dia sedang diremehkan oleh romantic assassin. Reina pun langsung melakukan kuda-kuda untuk menyerang romantic assassin dan berencana mengalahkannya dalam beberapa tebasan saja. Dia langsung melompat dengan cepat dan bersiap menyerang. Tetapi melihat romantic assassin yang menyerungkan kembali pedang patahnya, membuat Reina berpikir jika dia akan menggunakan skill Crescent Moon yang dimiliki oleh seorang swordman. Ketika Reina sedang berpikir, ada serangan muncul dengan sangat tak terduga. Tiba-tiba saja Reina terkena serangan fatal dan ketika seseorang menerima sejumlah damage besar, dalam sekejap Reina langsung mengalami instant death. Dan pemenangnya adalah romantic assassin. Pertarungan ini membuat semua orang yang menonton terheran-heran. Bagaimana bisa seorang pro player dan memiliki skill overpower bisa kalah hanya dalam beberapa detik saja. Reina pun kembali ke bangku penonton dengan wajah kaget dan tidak bisa dipercaya jika ia kalah hanya dalam satu serangan. Dia pun tidak mengerti kenapa dia bisa tiba-tiba saja kalah, karena dia tidak merasa terkena serangan apapun oleh romantic assassin. Begitu juga dengan para penonton yang menyaksikan mereka berdebat dan mempertanyakan bagaimana Reina bisa kalah. Di dalam kolom komentar, Ali Bos KW pun atau Yongchan juga kaget jika Kang menyembunyikan skill yang seperti itu. Yongchan yakin jika pertama kali dia menarik pedangnya itu tidak ada sword aura yang keluar, tapi tiba-tiba saja muncul sedetik setelah dia mengeluarkan pedang patahnya dan auranya menghilang kembali. Dan saat itu juga Reina langsung kalah. Para penantang pun heran karena hal seperti itu tidak bisa dilakukan karena mengeluarkan sword aura memerlukan konsentrasi tinggi dan banyak yang menduga kalau yang digunakan itu skill unik tersembunyi. Panel berganti ke ruang ganti, di mana Yongchan yang menjadi Ali Bos KW dan romantic assassin yang tidak lain adalah Kang itu sendiri sedang berdebat dan menanyakan langsung skill apa itu yang barusan Kang lakukan. Kang pun bilang kalau itu adalah skill Aura Sword yang dipelajarinya dari Lebron. Akhirnya Yongchan meminta Kang untuk jangan melakukan hal aneh lainnya jika ia mau dia menjadi pembawa acara terus, dan Kang pun tertawa. Tetapi Kang langsung memotong pembicaraan itu. Sekarang dia tahu siapa di antara pemakai topeng itu yang Jun Hanbek, karena Kang sudah menonton beberapa video Jun Hanbek. Sekarang dia sudah memastikan jika smiling face adalah Jun Hanbek. Dan Kang pun meminta Yongchan untuk mengatur pertandingan selanjutnya agar dia bisa mendapatkan atau berhadapan dengan Jun Hanbek. Yongchan pun mengiyakan dan meminta agar Kang mengajar Jun Hanbek dengan baik. Jika tidak, dia tidak diperbolehkan pulang ke apartemen Yongchan. Pertandingan ketiga akan segera dimulai. Ali Bos KW mulai menawarkan siapa yang ingin menantang romantic assassin selanjutnya. Tiba-tiba saja Smiling Face mengajukan diri dan rencana Kang pun untuk mengajar Hanbek akan segera dimulai. Tiba-tiba saja romantic assassin mendekati Smiling Face dan mereka berhadapan muka dengan sangat dekat, dan romantic assassin membisikkan jika dia akan mengajarnya setidaknya 2 kali. Dengan sedikit kebingungan, Hanbek tidak mengerti apa yang barusan diungkapkan oleh romantic assassin. Pertandingan pun dimulai. Romantic assassin mulai mengeluarkan pedang patahnya. Pedang ini didapat di skenario utama. Kang mendapatkannya dari Alder setelah pertempuran di Kastilpa. Awalnya dia kecewa karena mendapatkan pedang yang patah, dan Kang pun menyimpannya di inventory. Tetapi ketika Kang sudah bertemu kurcaci dan mengetahui potensi sebenarnya dari pedang patah ini, karena pedang ini memiliki grade senjata unik dan dengan attack sebesar 1200, di mana bisa mengurangi penggunaan magic sebesar 20% dan penetrasi defense bertambah 20%, juga menjadikan pedang ini sangat cocok dengan Kang Hyunbo sang Melgard. Assassin romantik mulai mengeluarkan skillnya dan menyerang Smiling Face, tetapi Smiling Face dapat menangkisnya dengan mudah, dan dia pun berpikir ternyata romantic assassin tidaklah sekuat yang dipikirkan, dan kekalahan Reina tadi hanyalah sebuah kebetulan.
Tetapi ini adalah cara Kang untuk membuat Hanbek malu. Romantic Assassin berpura-pura lemah dan dia ingin sekali diremehkan oleh Smiling Face. Serangan Romantic Assassin terus dilancarkan dan ditangkis semuanya oleh Smiling Face. Pertarungan yang terlihat seimbang di mata para penonton. Tetapi Romantic Assassin mulai terbawa suasana dan membayangkan Hanbek yang tersenyum sambil meremehkan Kang. Tiba-tiba saja Romantic Assassin alias Kang mempercepat serangannya yang bertubi-tubi, yang alhasil Smiling Face alias Hanbek terkena banyak serangan sampai terlempar dan muntah darah. Romantic Assassin merasa kalau serangan tadi terlalu berlebihan dan dia pun berjanji dirinya sendiri agar tidak terbawa suasana lagi. Tangi, Ali Bos KW dan para penonton di live chat pun merasa takjub dengan pertarungan Romantic Assassin ini. Pemenang ronde ini adalah Romantic Assassin dan Smiling Face pun kembali ke tempat duduk di mana dia merasa sangat malu karena bisa dikalahkan dengan cara seperti itu. Bahkan Hanbek belum mengeluarkan skillnya sama sekali. Dan dia pun semakin kesal karena dia tidak tahu apa yang ada di balik topeng Romantic Assassin. Dan jika dia bertemu di pertandingan selanjutnya, lagi Hanbek ingin sekali membuatnya babak belur. Tiba-tiba saja Romantic Assassin mengundurkan diri. Sontak wajah Hanbek menjadi kicap, alias Bos KW pun terkejut sekali Kang mengundurkan diri saat pertandingan berlangsung. Dan Ali Bos KW menanyakan alasannya mengundurkan diri di ronde ini. Ternyata jawabannya hanya ingin istirahat, jadi dia mengaku kalah saja. Di ronde berikutnya dia pun kembali ke bangku pemain dan mengatakan jika para player kuat dan membuatnya capek. Dan tiba-tiba saja Smiling Face berbicara jika dia kalah karena ingin menyembunyikan identitasnya, bukan karena dia lemah. Kang pun menjawab dengan nada menyepelekan bahwa dia tidak bisa melihat perbedaan kekuatan dirinya dengan Hanbek dan mulai memprovokasi Hanbek agar bisa melawannya lagi dan mengeluarkan semua kemampuannya, menyebut Tuan Sport Eagle Rock. Oke Manwaners, untuk part ke-26 kali ini sudah selesai. Jika kalian ingin menonton alur cerita berikutnya, silahkan share, like, dan subscribe channel ini dan nyalain loncengnya juga, dan bantu channel ini agar berkembang dan memberikan alur cerita komik manhwa lainnya. Jika Manwaners ingin merequest komik manhwa seru untuk dibuatkan alurnya, silahkan bisa komen dan berikan rekomendasi manhwa keren lainnya. Oke, sekian dulu, see you again di part selanjutnya.